Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hijau. Hari ini kita ketemu lagi seperti biasa di podcastnya Meru Betiri. Podcast kita hijau banyak pohonnya, ada hewannya dan sejuk ruangannya. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Biasanya sendiri ya. Kali ini saya ditemani oleh saudara saya. Ini abang saya dan rekan seperjuangan saya. Halo, Wahyu. saya Wahyu. Kami di bidang kerjasama bersama PVV. Mungkin kali ini istimewa, jadi karena hostnya juga berdua, bintang tamunya juga harus spesial. Jadi bintang tamu untuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Ganteng Kementerian. Mas, udah tahu belum? Ganteng sekali. Tinggi gitu. Tinggi, putih, cakep. Wah ini. Baik, kita panggil saja bintang tamu spesial kali ini, yaitu Mas Rifki. Kami persilahkan. Halo, selamat siang Mas Rifki. Halo. Salaman dulu. Mas Rifki. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Vivi dari bidang kerjasama dan Saya Wahyu di bidang kerjasama juga. Mas Rifki mungkin bisa mengenalkan dirinya, monggo. Baik, terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Arif. Saya dari Inspektorat 1 Bapak Ibu Kementerian Kehutanan. Dan saya boleh sedikit cerita mungkin ya. Iya. Saya lahirnya itu di Jakarta dan sampai dengan saat ini saya tinggal di Bekasi. Dan di Bekasi itu nggak ada itu Bu, kurang lah soal kawasan hutan, sehingga soal kehutanan ini saya masih mempelajari dan terus menjadi motivasi saya untuk terus belajar sampai dengan saat ini, karena setelah saya selesai perkuliahan, alhamdulillahnya saya ditempatkan di Kementerian Kehutanan. Dan ini menjadi beban dan tanggung jawab buat saya untuk terus belajar dan mengerti tentang kehutanan. Seperti itu. Mas, sebenarnya jangan dijadikan beban ya. Iya. Kerja di hutan itu enak loh Mas. Orang kota itu kalau healingnya ke hutan, Betul. ya bayar mereka masuk. Mas Rifki ini nggak perlu bayar, healing kesini Mas, ya kan? Nanti kemana-mana, nanti keliling ke Indonesia ke hutan-hutan, wah itu indah sekali. Indah, siap. Sambil healing sambil menjalankan tugas. Iya. Tadi saya sempat sedikit terkejut, inspektorat lah. Ini saya juga inspektorat ini kalau bayangan kami itu yang serem-serem. Kita bisa nggak tahu inspektorat itu tugasnya apa sih? Karena inspektorat ini kesannya angker banget buat kita. Monggo Mas Rifki. Oke, kalau dari Inspektorat Jenderal itu mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengawasan Bapak Ibu. Ada yang sifatnya assurance dan consulting. Untuk assurance itu ada berupa audit, review dan juga evaluasi. Kemudian kalau consulting itu ada pendampingan, ada sosialisasi dan ada bimbingan teknis seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di Satker nih yang butuh keyakinan yang lebih memadai atau masih pengen tahu tentang ketentuan yang berlaku, bisa konsultasi dengan inspektorat seperti itu. Nah, terkait apa yang disampaikan barusan Mas, kalau Mas Rifki yang saat ini kesini, tugas yang mana yang saat ini dilakukan? Audit kah? Apa yang tadi disebutkan? Evaluasi kah atau sedang ngapain nih di sini? Baik, saat ini kami berlima sedang melaksanakan evaluasi pemulihan ekosistem di Balai Taman Nasional Meru Betiri. Dan itu kita akan melihat apakah yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Meru Betiri ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pemulihan ekosistem. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan kegiatan pemulihan ekosistem yang telah kita lakukan. Jadi sekarang lagi dievaluasi. Sebenarnya harusnya kita senang loh. Ada yang mengevaluasi. Jadi ini demi perbaikan. Betul. Tata kelola perencanaan yang lebih baik ke depannya. Betul. Jadi kita memang harus bersyukur karena tim inspektorat sudah sampai ke Meru Betiri nih. Artinya yang kita lakukan selama ini sudah sesuai atau tidak? Betul. Karena kalau evaluasi kan nanti dikasih tahu ya, begitu ya Mas ya mungkin ya. Oh ininya kurang pas. Itu menjadi suatu tidak semua UPT kan yang mendapatkan seperti itu. Jadi artinya Meru Betiri itu menjadi UPT yang terpilih dan UPT yang sangat beruntung. Begitu kalau menurut kami. Kedepannya pasti kita akan melakukan sesuatu yang benar yang telah
hasil evaluasi tadi apa sih? Oh Ya. ternyata tadi salah nih, harusnya begini loh gitu ya. Betul. Karena kalau di mindset kami, inspektorat ini ya satu audit, wah ini pasti ada apa-apa ini. Kalau kita dari informasi Mas Riki tadi, semakin terbuka wawasan kami bahwa tugas inspektorat itu bukan hanya di audit, tapi ada tugas-tugas lain seperti pendampingan, seperti evaluasi tadi yang disampaikan. Mungkin kalau kita Bu Vivi ya, kalau mungkin kita di kerjasama mungkin ada yang ragu, kita bisa ya minta pendampingan gitu bisa ya. Boleh kita banget. mohon petunjuk itu bisa ya berarti ya. Berarti bisa loh kita ke sana. Oh, bisa. Gantian kita yang dari hutan, Ya. kita ke kota. Mas. Oh iya, sekalian healing. Pergi ke kota ya. Sekalian healing. Nggih. Mas boleh tanya ya? Boleh, silakan. Dalam konteks konservasi, apa sih Mas yang membedakan? Tadi ada audit kan? Iya. Audit PE dengan Evaluasi, Bu. Evaluasi. Mungkin yang dimaksud Vivi kegiatan saat ini kan evaluasi. Iya. Nah, apa bedanya audit dengan Evaluasi. evaluasi gitu Mas? Oke, siap. Nggih. Baik, kalau perbedaan dari audit dan evaluasi itu dari sisi memberikan keyakinannya, Ibu. Jadi kalau audit itu kita memberikan keyakinan secara memadai, sehingga aspek yang dan ruang lingkup yang kita lihat itu akan lebih banyak dan lebih mendalam. Gitu. Jadi kalau evaluasi ini kita sifatnya sama sebenarnya melihat juga, namun sifatnya itu kita memberikan saran perbaikan dan tidak menjadi tanggung jawab secara mutlak teman-teman balai untuk istilahnya menindaklanjuti saran tersebut. Namun kami sudah memotret banyak hal ya di evaluasi ini dan itu kalau bisa ya ditindaklanjuti juga sebagaimana tanggung jawabnya di level audit seperti itu. Karena hasil evaluasi ini mungkin akan berkembang ketika di suatu saat akan dilakukan audit gitu. Jadi sebagai peringatan dini juga buat teman-teman untuk melakukan perbaikan gitu. Berarti keren nih. Kalau kita dievaluasi keren. Artinya kalau nggak kita lanjuti, pasti nanti pada saat ada audit lagi pasti akan dibuka juga ya file itu ya. Sudah dilaksanakan atau belum tindak lanjutnya seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke. Mas Rifki sudah berapa kali melakukan evaluasi kegiatan PE di Indonesia, tidak hanya di sini. Sebelumnya di mana? Pernah? Baik, kalau evaluasi PE itu masuk sebagai salah satu kegiatan yang sifatnya tematik atau khusus Bapak Ibu. Jadi selama ini tuh kami lebih banyak sifatnya itu sebenarnya audit. Jadi evaluasi yang menyasar satu tugas dan fungsi tertentu itu masih terbatas ya. Namun sebelumnya saya pernah evaluasi PE itu di Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara seperti itu. Udah pernah ke hutan? Iya. Jadi artinya memang di semua kawasan konservasi itu memang ada pemulihan ekosistemnya dan ada juga yang tidak ada. Terima kasih Mbak Terima Diva. kasih. Ini namanya Mbak Diva. Mbak Diva. Ini CPNS kami, baru juga dan masih single. Gitu. Dicoba dulu kopinya. Biasanya dari kopi itu rasanya kok gimana? Gitu. Siap. Mbak Diva ini bukan diva penyanyi ya Mas ya, tapi namanya Diva. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Dewi artinya. Dewi. Dia Dewi di sini loh. Iya, anggun. Makasih ya Mbak Diva ya kopinya. Monggo ya. dicicipi dulu. Oke. Mas, Boleh, monggo. ya. Boleh, monggo. Saya keringetan, Mas Bayu harusnya di sini loh. Mentang-mentang di sebelah cowok cakep. Ya. Enak Ibu. Enak ya, buatan Mbak Diva. Makasih Mbak Diva ya, makasih. Baik, kalau di mungkin sekilas saja kami sampaikan bahwa di Murubetiri itu terdapat pemulihan ekosistem. Jadi kurang lebih 3.000 hektar dilakukan pemulihan ekosistem. Memang pemulihan ekosistem itu bukan hal yang mudah ya Bu ya. Iya. Kita sudah melakukan sejak zaman ada BPDAS. Kita bersama BPDAS. Memang sesuatu yang tidak mudah dan memang kami setuju bahwa memang harus dievaluasi, harus didampingi teman-teman dalam melakukan kegiatan. Karena di kegiatan pemulihan ekosistem itu melibatkan banyak stakeholder. Selain kami, pihak ketiga, mitra, ada juga masyarakat. Itu juga nggak mudah ya Bu ya, kita melaksanakan itu. Gitu. Kalau menurut pandangan Mas,
kalau yang di Murubetiri ini PE-nya itu seperti apa sih? Spill aja sedikit aja. Kayaknya Jadi kemarin seperti apa gitu aja. dari hutan ya. Iya, tengok gitu kan ya. Spill aja. Jadi Keren. secara gambaran ini seperti apa sih gitu aja. Baik, kalau dari saya pribadi melihat bahwa PE di Murubetiri ini cukup unik Bapak Ibu karena memang skema yang dilakukan di sini menggunakan kemitraan konservasi. Sedangkan kalau dilihat di UPT lain itu kan mereka yang melaksanakan sendiri, namun di sini itu sifatnya melibatkan masyarakat sekitar kawasan gitu. Karena memang saya mengetahui ya dari konfirmasi dengan teman-teman juga bahwa memang dulunya itu adalah kawasan hutan produksi ya, di mana di situ pasti banyak kegiatan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan hasil hutan tersebut gitu, sehingga PE yang dilakukan di sini dengan mekanisme kemitraan konservasi ini sebenarnya diperbolehkan dan cukup benar juga Ibu, karena memang ketika di sekitar kawasan itu perlu juga melibatkan masyarakat sekitar agar mereka itu mengakui adanya kawasan dan juga bisa menerima hasil dari kawasan tersebut gitu. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat itu sepakat bahwa di situ adalah taman nasional dan perlu dilakukan pemulihan ekosistem ketika memang ekosistemnya itu sudah levelnya itu bisa rusak ringan, sedang ataupun berat seperti itu. Intinya sebenarnya kenapa dilakukan PE itu karena kawasan tersebut sudah terdegradasi ya. Betul. Sudah rusak, entah itu dari kebakaran hutan, illegal logging ya kan, jadi perlu dilakukan perbaikan. Dan ini sebenarnya sudah 1400 tahun yang lalu Allah kan sudah ngasih tahu nih ya, dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya, bahwa telah terjadi kerusakan di darat, di laut gitu ya, atas ulah manusia. Ya kan? Dan ini sudah diingatkan 1400 tahun yang lalu. Tapi manusia tetap aja. Tapi Allah tuh maha baik loh Mas. Karena di dalam surat tersebut memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki agar ya bencananya biar. Salah satunya mungkin dengan pemulihan ekosistem ini. Betul. Memang kalau kita melihat histori, memang sebagian kawasan Murubetiri itu merupakan eks dari kawasan produksi perhutani. Jadi memang di dalamnya itu memang pada saat pelimpahan memang sudah ada masyarakatnya. Jadi mungkin konsep kemitraan konservasi itu yang dipilih oleh teman-teman. Memang tidak mudah dengan konsep kemitraan konservasi karena kan ada pelibatan masyarakat di sana. Bagaimana kita menyadartahukan masyarakat, bagaimana kita melakukan pola kemitraan dengan masyarakat itu memang tidak mudah. Karena di Murubetiri sendiri ini kan terdapat daerah penyangga. Kita ada 10 resort dan kita di 2 kabupaten Mas. Kita ada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember gitu. Kebetulan yang jenengan tengok yang dekat. Yang dekat ya. Kalau jenengan tengok yang Banyuwangi ya lumayan jalannya. Mungkin saran selanjutnya apa kira-kira saran dari Mas untuk kita yang di Murubetiri ini supaya ke depan dalam melakukan kegiatan itu lebih sesuai dengan SOP lah. Mungkin ada saran dan tips-tips khusus mungkin dari Mas Inspektorat karena beliau ini kan yang lebih mengerti ya. Jadi mungkin bisa menjadi masukan buat kami sebagai pengelola untuk ke depannya agar lebih baik. Tapi sebelum saran gini Mas, maaf tak potong. Di skip dulu sarannya itu untuk belakang-belakang itu karena penting saran masukan mereka. Sebenarnya apa sih Mas yang sering didapat, sering muncul dalam kegiatan evaluasi PE baik di sini atau di tempat lain? Mungkin ada kesamaan masalah-masalah yang sering muncul, yang sering ditemukan pada saat itu. Masalah klasik lah ya, yang biasa muncul gitu ya. Oke, baik. Kalau permasalahan PE secara umum itu kan kita melaksanakan PE itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga monitoring dan evaluasi. Biasanya tuh kesalahan umumnya itu berawal dari perencanaan yang kurang memadai sebenarnya. RPE-nya betul sekali. Ketika RPE-nya itu sudah masih kurang
kurang tepat, maka penjabarannya RKTPE dan pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya itu juga kurang tepat jadinya itu Bu. Jadi memang perlu teman-teman menguatkan dari sisi perencanaan, khususnya dari kajian awal Ibu. Sebelum RPE sebelum harus ada kajian. RPE harus ada kajian dan itu menurut saya cukup krusial ya, karena di situ kita bisa mengetahui tingkat kerusakan ekosistem dan bagaimana cara kita memperlakukan pemulihan ekosistem di lokasi tersebut, gitu. Jadi ada mekanisme alam dan juga ada rehabilitasi. Sebenarnya sama ya Mas dengan lingkup kecil keluarga gitu ya. Kalau kita merencanakan cita-cita atau kedepannya juga aut-autan juga hasilnya juga aut-autan. Betul. Memang perencanaan itu sangat penting dan sangat krusial. Perencanaannya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus ya Mas ya. Jadi mungkin hampir sama dengan di kerjasama Bu. Di kerjasama ada PKS, lalu ada RPP, turunannya ada RKL 1, di bawahnya lagi ada RKT. Mungkin hampir mirip dengan bidang yang kita tekuni saat ini. Tetapi memang konsep di awal RPE-nya saya setuju bahwa memang konsep besar itu harus benar-benar kuat. Karena di bawahnya itu akan mengikuti. Kalau di atas kurang kuat, pasti di bawahnya juga akan goyang juga. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu Vivi, monggo. Mas Rifki. Sebenarnya kunci, apa sih kuncinya agar kegiatan PE itu berjalan dengan benar selain perencanaannya? Oke. Kalau selain dari perencanaannya, mungkin kita balikan lagi kepada aturan yang berlaku terkait PE ya Ibu ya. Ada P48 2014 tentang tata cara pemulihan ekosistem di KSA KPA. Kemudian juga ada turunannya, ada Perdirjen 12, 13 dan juga ada karena di sini menggunakan skema kemitraan konservasi itu menggunakan Perdirjen 6 2021 kalau nggak salah ya. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah diatur gitu agar tidak keluar dari pakem tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin seperti itu Bu. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan PE dengan benar, tentu dengan mensosialisasikan dan memberikan pembinaan bagi para pelaksana kegiatan PE ini. Gitu. Kalau pembinaan kayak audit dong ya. Jadi intinya adalah kita harus banyak membaca aturan, referensi sehingga kegiatan yang dijalankan itu keluar dari rule-nya. Mungkin pembinaannya berupa apa gitu? Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau istilahnya dalam tanda kutip salah lu nih salah gitu. Pembinaannya dalam bentuk apa Mas? Mungkin level pembinaan itu sesuai diberikan lagi ya sesuai kewenangannya bagaimana pembinaan yang bisa dilakukan di sini. Namun yang titik beratnya itu adalah bagaimana ketentuan terkait PE ini disosialisasikan secara menyeluruh agar pemahamannya itu tidak parsial gitu. Dan teman-teman itu bisa melaksanakan ya sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam peraturan tersebut. Seperti itu. Intinya adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau Kemkon ya aturan Kemkon yang digunakan. Sebenarnya saya mau tanya sama Bapak ada pelaksananya PE ya. Aku teman-teman, Mas kemarin gimana? Bener nggak? Aku mau tanya sama Mas Rifki. Oke. Mungkin tingkat teman-teman ada yang di balai, ada yang di seksi dan ada yang di resor. Mungkin saya sepakat mungkin ada pemahaman yang mungkin ini ya, karena mungkin literasi kami yang di kawasan konservasi yang di Taman Nasional mungkin kurang, sehingga literasi kami pemahaman kami terhadap aturan mungkin masih banyak yang kurang Mas Riki. Mungkin memang harus ada evaluasi secara terus-menerus nih. Kalau saya setuju Bu, karena kalau nggak dievaluasi terus-menerus kan nggak akan nggak akan sesuai dengan aturan. Kadang kan teman-teman gini aja, mungkin memang harus secara rutin ya Bu ya. Secara rutin, setiap tahun sekali, jangan setiap bulan. Kerasa nanti di sini Mas Rifki ya. Mas Rifki sebenarnya selama mengevaluasi apa sih kesalahan yang paling krusial ya yang harus dihindari oleh pelaksana kegiatan?
Yang paling dimanapun sih, maksudnya tidak dimanapun di ya. sini aja, di TN Buganinani cuman, atau nanti Mas Rifki mungkin ke TN Baluran, ke TN Pakabonirate, ke TN Mungkin hal-hal krusial yang sering kita lakukan keteledoran itu di bagian mana? Menurut saya ya Pak, keteledoran itu mungkin sifatnya manusiawi ya kan ya, tapi yang biasa kita lihat itu adalah dari segi realisasi fisik dan juga administrasinya. Jadi ketika realisasi fisik ya. fisiknya dilaksanakan, tapi jangan lupa juga sama administrasinya, karena Betul. level pengawasan itu kita perlu bukti yang memadai agar kita percaya bahwa realisasi fisik itu benar-benar dilaksanakan. Seperti itu Bapak. Berarti sama dong Mas, kayak kita SKP melaksanakan kerjasama, nggak ada bukti. Betul, nggak ada dokumen kerjasamanya. betul. Karena memang sebenarnya memang lebih ke teledor ya, menggampangkan Bu. Biasanya kita nanti dulu lah. Biasanya seperti itu. Karena saya juga sering seperti itu Bu. Saya juga sering nanti dulu lah. Sehingga akhirnya numpuk-numpuk nggak kekejar. Begitu ada evaluasi baru kita sadar, ini belum nih. Ya. Benar. Akhirnya ngelembur Mas. Betul. SKS, sistem kebut semalam. Gini, kalau di Jember ini Mas Rifki kan biasa di Bekasi ya tadi ya? Bekasi saya biasa. Kalau hawanya di Jember gimana? Sejuk atau lebih panas daripada di Bekasi? Di 10 hari saya di sini, saya merasakan kalau pada saat siang sih cukup panas. Cukup Bapak. panas Cukup ya? panas ya. Mungkin kondisi saat ini ya bulan ini atau bagaimana, tapi cukup panas Bapak. Menurut Mas Rifki cukup panas ya. Kami lebih panas. Lebih panas lagi. Iya. Sudah ke Wedang Cor enggak? Belum. Wedang Cor itu Belum sempat ke khas Wedang asli Cor. Jember. Waduh. Ya. Itu siapa yang harus nganterin nanti malam ya? Perlu ditindaklanjuti. Iya, ini wajib dicatat, ditindaklanjuti ini, Mas dicatat. Hendra. Wedang Cor habis maghrib. Habis maghrib Oke? Wedang Cor. Wedang Cor. Di Jadi- situ aku pernah ke situ ada sukun goreng. Sukun goreng ada Bu, tempe goreng. Ada uti-uti, ngerti uti-uti? Uti-uti ngerti? Orang Bekasi ngerti uti-uti? Nggak ngerti Bala-bala. Oke, Itu oke. khas Jember Mas di Wedang Cor. Wedang Cor itu air tape ya Mas. Ya, jahe, ada susunya. Enak Mas. Menurut lidah kita, belum tentu menurut lidah Mas Rifki, tapi insya Allah enak. Enak. Harus nyicipi Mas. Belum ke Jember kalau belum ngecor ya. Iya, belum ngecor. Bukan ngecor ini Ngecor, aspal, beda bukan ya. beda. Kalau itu capek kalau itu. Kalau ini wedang cor ini bisa meningkatkan stamina kita. Yang tadinya capek-capek, habis meriksain, melototin dokumen itu kan bisa strong kembali. Iya. Cocok. Ya biar nggak panas lah gitu. Nggih. Kita masanya lebih panas ya. Takut ya, awal-awal takut nih. ada Dan di sana evaluasi. juga tempatnya anak-anak nongkrong, anak kuliah. Nah, Iya. mungkin Mas Rifki Ramai. siapa tahu bisa kita handle orang sini kan begitu Bu ya. Itu ada Bukaro tuh. Yang Ya, itu ada Bukaro ya? Ikut PE nggak Bukaro? PE itu dilakukan PE karena memang hutannya udah rusak. Jadi dilakukan perbaikan. Istilahnya memperbaiki alam. Dandani alam kata orang Jawa. Iya. Bahasa kerennya PE. Aku sebenarnya tadi belum berpantun loh. Oh gitu. Aku mau berpantun ya di tengah-tengah ya. Iya nanti. Nggak Iya apa-apa ya? Boleh. Sambil diminum Iya, dulu Mas. silakan. Ya, Jadi sambil itu Mbak Diva aja. Sebelahnya namanya Mas Ari. Mas Ari. Iya, sebelahnya Mas Chandra. Ke kebun makan pepaya. Cakep. Duduk santai sambil minum kopi. Cakep. Gua minum kopi nih. Jika hutan rusak dan tak terjaga, nanti kita juga yang rugi. Luar biasa ini ya. Rugi nggak Mas? Banjir, tanah longsor. Makanya harus segera diperbaiki. Iya. Dengan mekanisme apa? PE, pemulihan ekosistem. Betul. Jadi Ayo, Mas. pemulihan ekosistem memang sesuatu yang sangat berat kalau menurut saya karena kita harus memulihkan alam. Sedangkan di alam itu banyak komponen yang memang harus
apalagi kita memilih menggunakan Kemkon, Kemitraan Konservasi, itu tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi daripada kita melaksanakan pemulihan sendiri. Mungkin saran tadi belum dijawab sama beliau. Saran terakhir sebelum closing, monggo. Kira-kira masukan untuk kita dari Meru Betiri terkait dengan pemulihan ekosistem apa sih? Gitu Mas Rifki. Saran dan masukan agar kami lebih baik, Mas Rifki. Baik. Nah, buat saran pemulihan ekosistem di Meru Betiri ini sebenarnya dibalikan lagi Bapak kepada aturan yang berlaku. Ketika memang ada yang masih kurang pas dan tidak sesuai, itu memang perlu yang tadi Ibu sosialisasi kembali, kemudian bagaimana kita menerjemahkan aturan itu juga harus sama gitu, sehingga apa yang nanti kita rencanakan, yang kita laksanakan dan kita monitoring itu bisa menghasilkan sebuah hasil yang ekosistem kita itu bisa kembali ke sesuai dengan ekosistem aslinya atau tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Tapi kalau yang tempat kita melaksanakan PE kalau ditanam dengan ekosistem asli nggak mungkin ya, karena di sana aslinya jati gitu kan. Iya kan? Jadi memang menjadi beberapa kasus yang sangat unik yang disampaikan Mas Fikri, karena basically awalnya memang dari produksi. Gitu. Jadi memang harus ada beberapa modifikasi yang memang harus bisa sesuai. Apalagi sekarang kawasan konservasi dituntut memberikan nilai transaksi ekonomi. Betul. Kita ini menghitung setiap tahun, kita menghitung nilai transaksi ekonominya berapa sih. Jadi masyarakat mendapatkan hasil ekonomi dari kawasan hutan itu berapa, itu sekarang dilaporkan. Jadi semua terlaporkan, termention bahwa sebenarnya kawasan konservasi itu menghasilkan atau bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau belum dihitung, nah sekarang sudah dihitung. Di NTE dari Meru Betiri sudah lumayan banyak sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu ya. Jadi saran dan masukan sudah disampaikan Mas Rifki tadi. Mungkin dari Ibu terakhir. Sedikit belum ya? Monggo. Banyak juga nggak apa-apa. Kok ada lagi di sini muncul? Iya, boleh. Sedikit aja, agak-agak dalam dikit. Iya, mumpung ada Mas Rifki nih di sini. Kemarin pada saat ke lapangan tuh, menurut Mas Rifki bagaimana PE yang telah dilakukan oleh kami? Sedikit aja saya tanya ini, tapi dengan deg-deg. Kalau yang dari hasil lapangan kemarin, saya melihat bahwa memang skema yang dilakukan benar gitu, menggunakan kemitraan konservasi dan juga dilaksanakan oleh MMP ya. Dan itu di sana kami melihat mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki Bapak Ibu, khususnya dari segi pemantauan di lokasi pemulihan ekosistem ya. Jadi ketika pemantauan itu kita perlu tahu tuh apa saja yang ditanam, kemudian pertumbuhan tanaman itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat itu salah satu indikator keberhasilan dari PE itu kan adanya keberadaan satwa. Betul. Jadi misalkan ada kicau-kicau mania di sana itu bisa kita bilang udah ada salah satu indikator berhasil gitu. Jadi ketika ada burung, ketika ada jelajah satwa itu bisa kita katakan cukup berhasil itu. Ketika dibalikan pada aturan yang berlaku. Kemarin ada menemukan kicau-kicau. Kicau ada Ibu. Kicau mania. Memang mekanisme pemulihan ekosistem ini dengan Kemkon sangat unik. Lain dengan skema alam ya. Skema alam setahun aja udah jadi hutan kembali. Jadi kita ada kawasan kami yang di Bandial itu sama. Dia terdegradasi tapi dia suksesi alami. Sekarang udah jadi hutan kembali. Satwa sudah banyak masuk. Memang yang menggunakan pemulihan ekosistem kemitraan konservasi ini karena memang banyak faktor, memang perlu terus kita benahi. Dengan adanya evaluasi ini mungkin menjadikan catatan buat kami sebagai pengelola untuk selalu memperbaiki diri ke depan supaya tujuan dari pemulihan ekosistem dapat tercapai. Mungkin begitu. Ya? Monggo, Bu Vivi. Monggo Mas, diminum dulu. Siap. Mas diminum loh. Mbak Diva capek tadi aku tahu di dapur. Ya? Capek banget gitu. Ngerebus air. Aduh.
Saya tes dulu ya Mbak Diva ya. Saya juga. Dicatat lagi Mas Hendra Oh, asin ya? Cor. Kayaknya pengen nikah nih kayaknya nih yang bikin nih. Baik Sobat Hijau, sebagai penutup, mari kita renungkan lagi pesan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 bahwa sebenarnya kerusakan alam ini adalah atas ulah manusia. Namun kembali lagi, Allah itu maha baik. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki semuanya. Baik, sebenarnya pemulihan ekosistem bukan sekedar kegiatan, tapi merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap bumi. Semoga langkah yang kecil ini menjadi perubahan besar untuk masa depan kita yang lebih baik. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Baik, saya tutup dengan tadi ada pantun. Saya sekarang mau tutup dengan pantun juga. Mohon izin Mas Rifki ya. Silakan. Si Diva pergi menari. Cakep. Menarinya diiringi kecapi. Cakep. Hutan merubetiri lestari, merubetiri tetap di hati. Pergi ke pasar beli ketupat. Cakep. Cakep. Ketupat dimakan dengan cabai. Cakep. Kalau hutan rusak, jangan cuma curhat ya. Ayo gerak, jangan santai. Yeay. Salam konservasi. Baik, salam konservasi untuk Selamat rekan-rekan. sore, terima kasih semuanya Sobat Hijau. Kita ketemu lagi nanti, nggak tahu kapan, tapi nanti pasti kita ketemu lagi. Di Mungkin sini di ruang konservasi di Ya. Merubetiri dengan Tamu yang bintang tamu yang lebih eksklusif lagi dan mungkin 1 atau 2 minggu lagi Ya. kita nggak tahu. Kita tunggu aja kabarnya. Terima kasih Mas Terima Rifki, kasih. terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.